Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu pagi tanggal 2 Oktober 2021. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa buat setiap Bapak Ibu semua yang saya cintai. Tiap keluarga Bapak Ibu kalau punya masalah, datang kepada Yesus Kristus. Dan bisa juga menghubungi saya, karena saya mencintai Tuhan Yesus dan cintai Bapak Ibu Saudara semua dengan setia. Saya terbukti setia kan bersama Bapak Ibu mengatakan firman Tuhan pagi dan malam. Dan kalau Bapak Ibu dan antara punya masalah pergumulan, saya akan selalu dukung di dalam doa. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan sempurna. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hanya kepada Dia Yesus yang kita sembah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya Pastor Yakub Rahmat. Gunakan syukur padamu Yesus Kristus. Sebab semua bisa terjadi karena anugerah dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan semua berkati Bapak Saudara semua. Amin. Gunakan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Selalu terpujilah nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Nama-Mu, amin, haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Belajar kita mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu. Sebab itu tertulis dalam firman Tuhan. Saya mau bacakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur, berarti kita terima berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Kita mengucap syukur artinya kita menerima
berkat Tuhan tanpa kita bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut berarti bapak, ibu, saudara kita semua kalau bersungut-sungut nih berarti menolak berkat Tuhan. Allah marah Bapak ya. Seperti bangsa Israel suka bersungut-sungut, tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, atau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tertulis pula Bapak ya, dalam 1 Korintus, kalau modalnya bersungut-sungut, itu firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 10, itu nanti bisa dibinasakan oleh malaikat maut Bapak ya. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, ngeri Bapak ya. Itu mari kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara, sebab Allah tidak bisa diatur Bapak, tidak bisa diatur. Tapi mari kita belajar untuk kita diatur sama Tuhan. Kita turut apa maunya Tuhan. Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, haleluya, namamu. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur padamu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Oh, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur, oh, padamu Yesus. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur, oh, padamu Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan, oh, kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Oh, kami naikkan syukur padamu Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan, oh, kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Oh, kami naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan, oh, kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Amin, haleluya. Belajar kita bersyukur dalam segala perkara Bapak Ibu. Kita diberkati sama Tuhan, bisa makan kecap manis dengan tahu tempe ditambah telur, sayur, itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sendiri sebagai hamba Tuhan belajar untuk hidup sederhana Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan kalau kita punya makanan atau pakaian sudah cukup. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua atas pemberian Tuhan. Belajar mengucap syukur karena Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala perkara. Saya membacakan ayat juga Pak ya. Karena tertulis dalam firman Tuhan, kalau kita
ada pakaian, ada makanan. Asal ada makanan pakaian, tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kita jangan mau kaya, mau cari berat-berat ya. Mohon maaf kepada semua istri-istri yang nuntut suami minta income besar. Jangan, semua berkat itu datang dari Tuhan. Tapi kalau tetap syukur sama Tuhan, dia dari surga, Tuhan akan pelihara hidup kita. Itu belajar kita mengucap syukur. Karena Yesus mau hati kita senantiasa terbuka untuk Yesus. Ya. Karena kalau kita mati dalam 1 Timotius 6 ayat 7, saya mau baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini perintah firman Tuhan. Maka belajar kita bersyukur. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, udah kita terima. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Kita mau hidup taat. Kita mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang saya cintai, jemaat-jemaat Tuhan yang hanhau, bagus, to be a good son, menjadi anak Tuhan yang manis baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya berikan firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti terhadap Tuhan Allahmu itu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan baginya namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengurniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kamu persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kamu lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 14. Dan firman Tuhan saya tekankan di ayat 1, demikian firman Tuhan, kitab Ulangan pasal 12 ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu
kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, berarti dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama firman Tuhan, ya dan amin. Karena firman Tuhan katakan selama kamu hidup di muka bumi. Bapak Ibu Saudara semua, saat ini kita masih hidup di muka bumi ini, bukan di planet Mars, bukan di bulan, bukan di tempat lain, tapi kita ada di muka bumi yang ciptaan Tuhan. Maka demikian firman Tuhan, dan berbahagia dan diberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau setia rajin baca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting selalu saya tekankan, yaitu 3 hal, yaitu marilah kita cinta Tuhan Yesus, dan kedua kita mau setia sama Tuhan Yesus, dan kita mau taat. Karena firman Tuhan katakan sini, supaya kamu harus melakukan dengan setia. Ini firman Tuhan, selama kamu hidup di muka bumi ini. Jadi Tuhan mau yang pertama, ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang tertulis dalam Alkitab ini. Yang pertama, kalau kita mau aman, kita hidup bahagia di muka bumi ini, Tuhan kan berkati kita dengan berkat yang berlimpah. Semuanya kita akan diberkati sama Tuhan, asal 2 hal yang saya mau bacakan di sini. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita semua dicukupi dalam segala perkara, maka yang pertama kata Tuhan, tidak boleh menyembah kepada Allah lain, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Sebab jelas memang ini sangat-sangat wajar, karena kita diciptakan oleh Tuhan Bapak. Tidak boleh punya patung. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ada patung-patung, itu sekedar buat hiasan, tetapi tidak boleh disembah-sembah. Seperti mohon maaf, di yang lain tempat kan ada disembah, tidak boleh disembah-sembah. Ini malah kata Tuhan harus dimusnahkan. Kalau kita menyembah kepada Allah lain, seperti bangsa Israel dulu ceritanya, karena kan ada ceritanya. Bangsa Israel selalu tegar tengkuk, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Malah dia tidak puas, dia membuat patung, dia disembah, marah Tuhan. Maka di sini konteksnya, tidak boleh Bapak Ibu memiliki patung atau kesenangan suatu yang membuat kita menghambat kita dekat sama Tuhan. Tidak pernah berdoa. Contoh misalnya, Bapak pegang HP terus-terusan, tidak pernah baca Alkitab, sampai lupa makan, tidak pernah berdoa, pegang HP terus. Itu tidak boleh. Seperti contoh hari ini, saya tidak pegang HP. Saya bertekan firman Tuhan. HP saya pakai untuk firman Tuhan, bukan HP memperalat saya. Bapak Ibu, berarti HP kita diperalat, lihat WhatsApp, lihat berita-berita, boleh. Tetapi kita atur waktu. Jangan sampai itu nomor 1, sehingga kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, semua jadi nomor. Nah, ini banyak nih, HP ini bisa menjadi berhala buat kita semua. Itu kita tidak boleh kata Tuhan. Tapi kita harus takut sama Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, hormati Tuhan Yesus. Sebabnya apa? Sebab Tuhan Yesus itu melihat dari surga. Dalam Amsal 15 ayat 3, coba kita lihat. Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau saudara lihat HP terus tidak pernah sembahyang, tidak pernah baca Alkitab, itu dilihat sama Tuhan loh. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau kita HP terus-terusan, ya 12 jam HP terus tidak pernah baca Alkitab, tidak adil. Kapan, pertanyaan saya, Bapak Ibu lihat baca Alkitab? Baca Alkitab di HP boleh, itu, tetapi kita mau taat, ya. Jadi kita harus ikuti firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tekankan di sini, kalau Tuhan sedang memberkati kita, mari kita belajar untuk ucap syukur kepada Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban asamu. Di ayat yang ke-6 2 kali Tuhan tekankan di ayat 6 dan ayat 11. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran, korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, korban asalmu, korban sukarelamu, anak sulung lembu sapimu dan kambing domba. Ini yang pertama. Jadi belajar kita sudah diberkati Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan, karena itu mutlak milik Tuhan. Apa yang kita miliki, konteksnya ini biar Bapak Ibu sadar, ya. Kita bisa bekerja, bisa punya penghasilan, itu atas izin Tuhan. Maka kalau atas izin Tuhan, Tuhan tidak minta banyak, Tuhan minta persembahan persepuluhan.
Kalau kita 1 bulan, setelah dipotong pajak, setelah dipotong semua, saudara bisa hitung semua, tidak apa-apa. Terima net, kasih persepuluhan buat pekerjaan Tuhan. Kalau net misalnya total penghasilan saudara 1 juta, ya berarti berikan, kalau bekerja ya, kalau bekerja ada penghasilan 1 juta, ya itu saudara kan dapat income semuanya. Berarti makin besar berikan pekerjaan Tuhan, Tuhan kan lihat semuanya. Itu milik Tuhan. Karena Tuhan tekankan juga di Malaki pasal 3. Coba kita buka. Malaki pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apa kau tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini kan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Dalam nama Yesus kita sebut berbahagia, karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Jangan neko-neko, hidup lurus saja di depan Tuhan. Melangkah apa yang Tuhan perintahkan, berikan persembahan perpuluhan, korban sukarela. Enggak apa-apa, jangan kita pelit-pelit. Hidup ini milik Tuhan. Apa yang kita kerjakan hati yang bersih, tulus untuk pekerjaan Tuhan, memberikan berkat kepada hamba Tuhan, memberi berkat buat anak-anak Tuhan, memberikan berkat orang mereka dalam keadaan kekurangan, kepada orang miskin. Apa yang kita tabur atau hukum tabur Tuhan, itu tidak sia-sia. Kata firman Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kita lakukan semuanya demi itu Tuhan Yesus, demi itu menyenangkan itu. Tuhan semua berkati Bapak Ibu semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Nama-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Jangan lupa Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.